Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dwi Wahyu Ilaina, NIM 2008 031 02024, Prodi Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pegadaian. Dan di sini saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh rekan kerja saya. Di sini saya akan menjelaskan pada slide 16 tentang penaksiran. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dilakukan dengan mewajibkan nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai barang jaminan seperti emas, berlian, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Barang-barang tersebut selanjutnya ditaksir oleh petugas penaksir yang memang memiliki keahlian untuk hal tersebut untuk menentukan besarnya nilai uang pinjaman yang dapat diberikan. Pada dasarnya, besarnya uang pinjaman yang dapat diberikan menurut ketentuan saat ini dibagi berdasarkan golongan. Untuk golongan A adalah 84% dari nilai taksir, dan untuk golongan B, C, dan D adalah 89% dari nilai taksiran. Taksiran atas barang jaminan tersebut didasarkan pada harga pasar setempat yang senantiasa diupdate dari waktu ke waktu untuk menggambarkan nilai pasar barang yang akan digadaikan. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang akan diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditentukan oleh Perum. Pedoman dasar penaksiran telah ditentukan oleh Perum agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber dana pegadaian. Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Misalnya giro, deposito, dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana konvensional di perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah modal sendiri. Modal sendiri yaitu modal awal pegadaian senilai 205 miliar dan secara tertahap. Pemerintah memiliki tambahan modal sebagai penyertaan modal pemerintah. Yang kedua, pinjaman jangka pendek yang berasal dari perbankan. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang dari kredit likuiditas Bank Indonesia atau biasa disebut KLBI. Dan yang keempat, penerbitan obligasi. Emisi obligasi 1 sebesar 50 miliar rupiah pada 1993 dengan bunga 17,5% untuk tahun pertama dan mengembang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Di tahun 1994 dilakukan kembali
emisi obligasi senilai 20 miliar dengan bunga 13% pada bulan pertama. Nah, di slide selanjutnya, penyaluran dana. Kredit yang disalurkan oleh Pegadaian merupakan kredit skala kecil dengan jangka waktu pendek. Minimum kredit sebesar 5 juta dan maksimum sebesar 20 juta untuk setiap barang jaminan dengan jangka waktu kredit 4 bulan. Maksimum pinjaman untuk golongan A adalah 91% dari nilai taksiran dan untuk golongan B, C, D adalah 89% dari nilai taksiran. Pada tahun 1991, kredit yang tersalurkan adalah senilai 615,6 miliar dan pada tahun 1995 sebesar 1.402 miliar rupiah. Setiap barang yang akan dijadikan jaminan dikenai biaya taksiran sebesar 1% dari harga pasar atau minimum sebesar 5.000 dan maksimum sebesar 5 juta. Karena mengingat jasa kredit gadai terutama untuk golongan ekonomi lemah yang berpenghasilan tidak tetap, maka jangka waktu dan penyelesaian kredit dibuat fleksibel dengan prosedur yang sangat sederhana. Setiap saat, nasabah boleh memperpanjang atau memperpendek jangka waktu pelunasan. Sedangkan penyelesaian kreditnya dapat dilakukan dengan cara cicilan maupun sekaligus. Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, uang kas dan likuid lain. Perum Pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris aktiva tetap berupa tanah dan bangunan. Sedangkan inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan Perum Pegadaian, namun sangat penting agar kegiatannya dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Kegiatan operasional Perum Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. Yang keempat, penyaluran dana. Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Penyuluhan dana ini diharapkan agar dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi pokok dari Pegadaian. Tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Pegadaian banyak sekali manfaat bagi masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat menengah bawah. Tugas pokok dari Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat bertujuan untuk yang pertama, turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua,
menghindarkan masyarakat dari gelap, praktek riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Nah, slide selanjutnya, dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjamin keselamatan kekayaan negara, perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fundamental fidusia atau kepercayaan. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan. Manajer kantor cabang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pemberian kredit atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya. Yang kedua, penaksir barang jaminan adalah karyawan kantor yang ditugaskan sebagai penaksir barang jaminan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabahnya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk meminta jaminan. Yang ketiga yaitu kasir. Kasir adalah sebagai petugas yang membayar uang pinjaman kepada nasabah, mencatat setiap hari pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan kepada tata usaha dan akuntansi yang akan digunakan sebagai bahan laporan keuangan. Selanjutnya, penjaga gudang. Penjaga gudang yaitu petugas yang melaksanakan tugas menerima, menyimpan dan memelihara, serta mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan gudang. Penyimpanan barang jaminan emas adalah petugas penyimpanan barang jaminan, yaitu petugas yang melaksanakan tugas menerima, menyimpan dan memelihara, serta mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan emas. Dan yang terakhir adalah petugas tata usaha, yaitu melakukan tugas-tugas penyusunan akuntansi, penyaluran laporan keuangan, hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit. Sekian penjelasan dari saya, Rina Dwi Wahyu Ilaina, dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.